Mas, Gus, Kiai apa Ustadz? Mas saja lah. Mas saja. Mas Ritahudin An-Nazami, Yang kebetulan Sekretaris PCNU Kabupaten Tebo. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo. Ya. Sehat? Sehat, Mas. sehat, aman. Nah, kemana aja selama masa pandemi, Mas? Mengurangi aktivitas kerja biasa, sebagaimana Aktivitasnya apa, Mas? kalau sampingannya ASN. Gitu Iya. ya. Oh, ASN. Kalau ya begitu. Bikin bata itu, Mas ya? Ya. Bikin bata dari tanah itu, Mas? Hebel. Hebel tuh, Mas? Hebel itu batako yang ringan itu ya. Oh. Kalau di kota besar seperti di Jakarta itu sudah banyak sekali itu. Ya. Sudah berapa tahun, Mas? Jadi Sekretaris 4 tahun. Sudah 4 tahun. Tahun depan selesai Tahun depan. dan harus diganti. Oh, harus diganti. Nggak boleh apa? Tidak boleh. Kalau kita memaksakan pada posisi tertentu itu sebenarnya mematikan regenerasi 10 tahun. Gitu. Jadi kita harus tahu diri bahwa masih banyak yang lebih baik daripada kita. Nah, itu prinsip kalau saya itu. Oh, prinsip bukan bukan aturan organisasi ya, prinsip hidup lah ya. Boleh, bisa, masih bisa. Kalau yang sanggup bisa. Kalau saya itu prinsip itu. Jadi saya bisa mempertahankan di posisi sekretaris karena nanti kan ketua tim formatur itu kan. Iya. Jadi saya memilih, saya nyatakan saja lah gitu. Jadi nanti sekretaris PC biar dipegang yang lain supaya ada regenerasi. Begitu, Mas. Bang Jawir. Bang apa, Jawir, Mas? jangan Mas, Bang. Karena sesuai dengan podcastnya Bang Jawir. Oke. Mas, sebentar lagi kita nih akan merayakan kemerdekaan HUT, kemerdekaan yang ke-76. 76 ya. Iya. Pandangan Mas laku Sekretaris Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo piye? Begini, Ya. kalau kemerdekaan dalam arti sejarah mungkin saya kurang pas lah ya, Ya. bercerita tentang sejarah. Tapi kalau dalam arti mengisi kemerdekaan, saya coba sedikit berbicara dalam hal ini, begitu. Karena kita ini dituntut untuk menyelesaikan cita-cita para pejuang, Ya. para pejuang yang dahulu, yang sebenarnya sudah dirumuskan dalam pembukaan undang-undang itu, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia ya. memajukan kesejahteraan umum dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya itu. Jadi fungsi kita itu di situ sebenarnya itu. Fungsi kita itu di situ, mengisi kemerdekaan itu dengan baik begitu. Ya. Saya pernah ketemu dengan veteran perang itu. Ya. Yang kebetulan dia ikut transmigrasi di unit 5. Gajinya 600. Nah, gajinya itu 600 sebagai veteran perang. Saya pernah bertanya begini, Mbah Saryo itu ya. Apakah Mbah kecewa dengan gaji 600 sebagai veteran perang itu? Dia jawab tidak. Saya melihat cucu-cucu saya bebas saja saya sudah senang gitu. Nah, gitu. Jadi itu tepatnya di Jalan 15 unit 5 ya. Jadi itu keadaannya seperti itu. Kita hidup sekarang dengan kebebasan yang seperti ini itu sebenarnya bertumpuk mayat baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Iya. Itu mereka-mereka yang mati pada zaman dahulu gitu. Jadi bertumpuk darah, mayat, begitu juga pengorbanan keluarga maupun lain sebagainya. Dan kita hari ini itu sama sekali tidak kurang mengingat mereka. Dan sebenarnya banyak sekali para veteran perang, terutama keluarga-keluarga penerusnya itu ya. Yeah. Itu yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah gitu loh.
justru dia dapat raskin kadang-kadang. Dia dapat BLT. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi bagi saya itu menyedihkan sekali. Mbok dikasih program lain yang sekiranya tidak dalam perkara itu gitu loh. Misalkan memudahkan mereka untuk modal usaha dari pemerintah dan lain sebagainya, itu sangat penting itu sebenarnya itu gitu. Umumnya memprihatinkan para veteran perang ini. Dan kita hidup yang seperti ini itu sebenarnya itu hasil dari mereka semuanya itu gitu. Dan kadang kita sering merendahkan malahan itu. Jadi itu Bang Jawir. Jadi kita itu bergaya seperti ini itu kurang pantas. Iya, ada yang menderita. Iya, ada yang menderita dengan keturunan orang yang pernah memerdekakan Republik ini. Siapa saja yang sekarang hari ini tuh berjaya dengan ekonomi maupun dan lain sebagainya, itu dia berjaya di atas darah-darah mereka itu. Darah-darah mereka itu semua. Tangisan mereka. Iya. Dan mereka ketika berperang juga nggak mikir apa-apa. Gitu. Hanya untuk mikirin bagaimana anak cucunya hidup dalam bebas. Kemerdekaan tanpa ada jajahan di bawah proses penjajahan seperti itu, dan mereka sudah apa yang mereka inginkan tercapai, tahu-tahu anak cucu mereka secara ekonomi tapi di bawah sebenarnya standar dan nggak di bawah rata-rata mereka di bawah standar. Dan lagi-lagi mereka itu nggak memperkarakan itu sebenarnya itu. Karena nggak terekspos mungkin kan, Mas? Atau mereka apa pejabat negara nggak tahu atau gimana, Mas? Tidak mau tahu tepatnya. Tepatnya tidak mau tahu. Sebenarnya masih banyak itu. Karena pemerintahan juga sampai di bawah ada kan, sampai ke RT apa segala, mustahil kalau nggak tahu. Artinya itu begini sebenarnya, itu anak-anak mereka para veteran itu kita kasih program untuk peningkatan ekonomi lah gitu loh. Terutama ekonomi mempermudah pinjaman di bank misalkan dengan bunga tanpa syarat yang berbelit-belit dan lain sebagainya lah. Saya kira itu lebih real daripada dikasih BLT, raskin dan lain sebagainya. Itu agak itu sedikit menyedihkan, menyinggung. Iya, mereka udah melawan penjajah. Betul. Jadi begitu. Padahal sih mereka nggak pengen ya, Mas ya. Nggak pengen itu. Cuman minta dihargain pun juga nggak pengen sama sekali. Tetapi perasaan kita harus tahu diri sebagai pemerintah, bupati atau DPR lah yang hari ini bisa hidup lebih baik. Mereka hari ini bisa seperti ini tanpa mereka tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Benar. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Iya, mudah-mudahan ini didengar, Mas. Harus didengar. Harus dengar. Ya minimal menjadi program pemerintahan, terutama di Kabupaten Tebo. Begitu. Mulai untuk menginventarisasi siapa sih yang dulu menjadi pejuang, baik pun walaupun dia bukan pejuang di sini atau pejuang di negara di daerah lain, minimal kan mereka tercatat kemudian ada program yang jelas, di program jelas, mereka diprioritaskan, dimudahkan fasilitas-fasilitas tertentu begitu. Coba sekali-kali disurvei ada berapa sih sebenarnya veteran perang yang ada di daerah kita itu. Benar. Itu jadi kesimpulan saya, kita ini nggak tahu diri lah itu sebenarnya sama mereka itu. Gitu. Iya, sekarang untuk melanjutkan Mas Rita, ini kan proses melanjutkan proses kemerdekaan ini kan, ya kalau memerdekakan sulit, kalau saya sih berasumsinya gini, Mas, justru melanjutkan juga mudah atau sulit sih, Mas? Jadi begini, saya pernah baca kata-kata mutiara Jenderal Sudirman itu bahwa yang dimaksud merdeka itu bukan merdeka bebas dalam segala hal, tapi merdeka melakukan sesuatu yang baik. Itu yang penting, merdeka melakukan sesuatu yang baik. Jadi orang yang melanggar itu lalu dia mengatakan tidak boleh disentuh oleh hukum, bukan seperti itu. Bebas melakukan sesuatu yang baik.
Mengajak kepada orang itu baik dan itu dibebaskan. Iya. Mengajak kepada sesuatu yang bermanfaat itu baik dan itu dibebaskan. Pada zaman penjajahan itu tidak ada. Tidak ada. Itu loh. Jadi semuanya dibatasi. Dan kita sudah merdeka dari penjajahan. Iya. Tapi tentu dalam arti luas belum berdaulat. Iya. Nah, itu. Belum berdaulat secara luas. Jadi ini perlu, ya kita generasi muda ini harus benar-benar dalam mengisi kemerdekaan dan meneruskan cita-cita dari para pejuang dahulu itu gitu loh. Mengisi kemerdekaan. Ini Iya. konteksnya mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan ini kan pasti harus ada cinta dulu nih kepada tanah air. Oh ya, Nah, iya. dalam perspektif jenengan selaku sekretaris NU, gimana melihat sekarang kan rasa cinta kepada tanah air ini kan kadang-kadang bisa menjadi perdebatan. Terakhir ini 2 bulan, 3 bulan terakhir lah. 3 bulan terakhir ada kiai ustadz yang menganggap bahwa walaupun itu sih sebenarnya sudah terklarifikasi bahwa nggak penting lah, terlalu penting hormat atau ikut upacara pada hari Senin yang gitu-gitu itu kan, dan mereka memakai dalil gitu loh Mas. Jadi begini, 22 Oktober tahun 45 itu prinsip jihad yang awalnya melekat pada agama Ya. itu dirubah dengan prinsip resolusi jihad yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang Ya. sangat terkenal itu. Iya. Jadi jihad pada posisi konteks Indonesia pada tahun 1945 itu adalah mempertahankan tanah air. Itulah jihadnya gitu loh. Itulah jihadnya. Karena sulit kita mengatakan agama di tengah negara yang tidak ada. Nah itu. Maksudnya gimana Mas? Kita bicara agama di tengah negara yang konflik dan lain sebagainya itu tidak ada. Tidak ada. Tetap yang ada itu adalah bunuh-bunuhan dan lain sebagainya, dan tidak ada ketentraman. Maka dari itu sehingga ada makalah itu dari para ulama kita, yaitu hubbul waton minal iman. Jadi mencintai negara, nasionalisme itu setengah daripada iman. Artinya negara ini harus, wajib dijaga, karena ketaatan orang beragama itu harusnya semakin dia mencintai negaranya, begitu. Semakin mencintai negaranya. Jadi kalau ada orang yang akhir-akhir ini mengatasnamakan agama lalu kemudian membenci negara, itu su'ul adab, itu nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Yang paling berhak itu sebenarnya ya Mbah Hasyim Asy'ari, terus Mbah Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah. Iya. Kalau mau membuat negara ini Islam, dia sudah bisa. Benar. Sudah bisa. Dan ikut berperang mereka itu. Lah kita itu cuman makan lontong di akhir-akhir saja, terus sok-sokan paling berjasa, lalu ingin merubah negara ini menjadi menurut pandangan mereka sendiri, gitu. Tapi make ayat-ayat. Iya, itu kan ayat yang ditarik menurut nafsunya saja. Oh, gitu. Menurut nafsunya saja. Siapa sih yang lebih bisa? Mereka itu kalau disandingkan dengan Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Ahmad Dahlan, itu enggak seimbang sama sekali ya. Iya, Seujung kukunya saja tidak. Iya, benar. Mungkin sama saya aja lah kita bandingannya gitu. Debatnya sama sekretaris kita aja. dan Fiziah NU Tebol lah kan. Dan mereka itu para ulama-ulama itu sudah membuat negara ini menjadi negara kesepakatan yang sebenarnya sudah mengakomodir seluruh agama. Dan agama Islam itu adalah agama yang paling banyak diakomodir sebenarnya di Republik ini. Terus kurang apa lagi gitu loh. Iya. Masjid di setiap tempat ada. Iya. Musola langgar, semuanya ada. Adzan juga keras-kerasan, semuanya ada. Setiap lembaga pendidikan ada musolanya, ada guru agamanya. Setiap kantor-kantor ada musolanya. Setiap Ramadan juga
ada safari Ramadan dan ditutup dengan doa, ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, ada Kementerian Agama, ada Pengadilan Agama, ada Basnas, ada lagi apa itu, Bank Syariah dan lain sebagainya. Kurang apa lagi? Yang benar itu dia tidak tahu diri. Nah itu yang paling pas itu menurut saya, Pak. Itu mengakomodir seluruh agama yang ada di Indonesia kan? Ya. Itu kan apanya? Indonesia ini sudah, Indonesia itu sudah sangat ideal sebenarnya, itu sudah sangat ideal, baik peraturannya dan undang-undangnya, tinggal manusianya saja sebenarnya, itu manusianya saja yang diperbaiki. Jadi membangun negara ini dengan baik, mengisi kemerdekaan dan lain sebagainya. Yang muda-muda juga mengisi kemerdekaan itu dengan cara berkarya dan lain sebagainya. Mereka para pelajar itu mengisi kemerdekaannya dengan cara belajar yang baik. Para pejabat itu mengisi kemerdekaannya dengan menjadi pejabat yang baik, begitu. Jadi ya seperti itu. Jadi itu memang keinginan para orang tua kita dulu yang berjuang, itu maunya cucu-cucunya itu hidup lebih bebas dalam arti yang baik itu tadi, ya. Bebas untuk baik, bebas dalam untuk hal kebaikan gitu loh. Kalau yang tidak baik itu tetap harus diselesaikan secara hukum gitu loh. Ya, problemanya kan begini, Mas. Problemanya tokoh-tokoh agama dengan menggunakan dalil-dalil agama, ya tadi Mas juga bilang bahwa itu menggunakan dalil agamanya menurut nafsu mereka sendiri, ya menurut nafsu mereka sendiri. Tetapi banyak yang mengikuti itu loh, Mas, persoalannya itu di situ. Jadi begini, sampai mengatakan bahwa apa namanya, keamanan, pihak keamanan adalah togut, polisi togut, TNI togut, gitu-gitu itu kan ciloko kan, Mas. Jangan-jangan TNI dan polisi itu lebih taat ketimbang mereka yang mengatakan togut itu tadi. Itu yang paling pas itu sebenarnya itu. Jadi begini Bang Jawir, ya. Jadi mereka yang ingin merubah negara ini menjadi negara Islam versi mereka, sekali lagi ini adalah negara Islam versi mereka. Jadi sesuatu yang dibungkus dengan agama itu memang menarik sebenarnya itu, menarik menggunakan dalil, apalagi menggunakan istilah-istilah agama, pengistilahan agama dan lain sebagainya, itu memang menarik. Tapi perlu diingat bahwa negara ini sudah cukup ideal untuk seluruh agama. Dan yang paling menang sebenarnya harus diakui agama Islam itu. Agama Islam, Kementerian Agama ada gitu. Haji juga difasilitasi dengan mudah. Apa sih di Indonesia ini yang tidak bisa menjalankan syariat agama Islam? Apa? Nggak ada gitu loh. Nggak ada. Mau hukuman mati, ya istilahnya hukuman mati. Kalau dalam Islam kisos, kita ada hukuman mati, ada. Jadi apalagi cuma persoalan nama, bener nggak, Mas? Cuma persoalan kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kelompok-kelompok itu pengennya negara Islam Indonesia, mungkin gitu ya. Itulah dia hanya bicara kulit. Itulah hebatnya para pendiri kita dulu. Jadi mengislamkan sesuatu itu dengan halus gitu loh, dengan halus. Benar. Substansinya kena. Substansinya kena. Benar. Seperti kata-kata simak, mendengarkan, itu kan bahasa-bahasa Islam yang sebenarnya direduksi kepada seluruh agama yang lain. Nah, dia secara otomatis mengikuti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan bahasa Arab. Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah dan lain sebagainya itu. Dan itu direduksi oleh agama-agama lain dengan menerima begitu mudahnya itu sebenarnya itu. Jadi sudahlah, mereka yang masih getol tentang pengen mendirikan negara Islam itu tobat lah gitu. Tidak, kita duduk di sini. Kita dudukkan di sini. Kalau berani kita bertiga gitu.
kita berdebat secara intelektual, nggak masalah itu. Jadi begitu. Mereka getol sampai hari ini masih getol. Sampean menganggapnya kayak gimana, Mas? Ya sebenarnya dia menang di media, iya kita harus akui. Makanya pergeseran jihad dalam versi Nahdlatul Ulama itu kan harus bergeser ke media. Media harus benar-benar kita kuasai. Karena orang yang hidup di zaman milenial sekarang itu mencari informasi paling sering di media sosial, internet dan lain sebagainya. Dan itu dipenuhi oleh mereka sebenarnya itu. Dan hanya beberapa orang saja itu yang aktif. Sedangkan kiai-kiai kita itu lebih aktif di pesantren. Ngajar kitab. Boro-boro kenal dengan Facebook, boro-boro kenal dengan Twitter. Makanya kan yang muda-muda ini harus mengambil peran kayak di saya lah ya, media Mas, sosial. Saya sebenarnya lebih senang memberantas investasi bodong. Tetapi memang ini kan semakin masif. NU ini kan terakhir inilah karena pertama pandemi ya, Mas ya. Karena pandemi nggak terlalu banyak urusan ribet-ribet tentang bernegara. Tapi sebelum kayak kemarin, sebelum pemilu kemarin, wah itu NU paling getol ya kalau ngomongin soal cara bernegara dan bernegara itu paling getol. Tapi akhir-akhir ini jadi begini, kita masih sama-sama belajar di NU lah ya. Iya. NU itu yang saya pahami tidak pernah tertarik mengeluarkan taringnya kalau isu itu masih sekitar isu politik, apalagi politik lokal dan lain sebagainya. Itu pasti pecah. Iya. Pasti pecah itu, Mas. Pasti pecah. Kenapa begitu? Saya ingat almarhum almarhumullah itu Kiai Haji Burhan Jamil. Saya pernah tanya, kenapa kiai-kiai itu nggak bisa nyatu kalau dalam perkara politik? Apa jawab Pak Kiai Burhan Jamil itu begini, karena pendirinya itu berdoa bukan untuk itu. Karena pendiri kita Mbah Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU itu bukan dalam perkara itu gitu loh. Kalau mau udah bisa jadi presiden Mas gitu. Tapi bukan untuk itu, memang untuk umat begitu. Jadi kalau menggugah NU, kemarahan NU itu kalau tidak melalui gawatnya negara itu susah. Kalau cuman politik itu masih pecah. Mau diikat pakai apa saja tetap saja. Gimana kuatnya? Nggak bisa. Gimana kuatnya dulu NU ketika almarhum Kiai Hasyim Muzadi maju menjadi, tetap saja nggak bisa. Tetap kalah. Nggak bisa. Berarti Kiai Ma'ruf Amin bisa menang karena zamannya memang menuntut NU berkuasa. Bukan karena ada isunya, isu tentang kebangsaan, bukan? Ya sedikit ada. Iya kan? Ada. Kan itu. NU bisa menyatu karena isu kebangsaan. Isu kebangsaan kan? ya. Ini kan kemarin NU menyatu benar itu kan. Ya. Tapi kita nggak jenengan nggak sibuk untuk mencari suara untuk Kiai Ma'ruf Amin, tetapi malah sibuk mengklarifikasi tentang berkebangsaan. Betul. Pokoknya kita konsennya itu di kebangsaan itu loh. Iya. Karena doktrin NU adalah seperti itu sebenarnya. Sambil nyelam minum air juga, berkebangsaan dan cari suara. Sedikit. Tetapi memang serius ini, Mas. Ya. Ya sekarang karena persoalan pandemi ya. Karena ada pandemi ini aja kita memang tidak terlalu berkutik. Terakhir ini 2 hari terakhir kan Kementerian Agama lagi Gus Yakut ya lagi diserang dalam tanda kutip tentang baisme itu kan. Jadi pendapat saya itu begini. Iya. Prinsipnya pendapat saya loh ya, ya. Prinsipnya di Indonesia itu adalah mengayomi seluruh agama. Iya. Nah, Bahaisme itu bukan sempalan dari agama gitu loh. Memang dia berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri. Kalau ada agama lain dan berdiri sendiri, tidak ada agama yang dinistakan gitu. Karena kalau dia sempalan dari Nasrani atau Kristen misalkan, dan Kristen terganggu dalam hal itu, atau misalkan Hindu terganggu dalam hal itu, atau Islam terganggu dalam hal itu, nah itu namanya
bukan agama. Jadi sepanjang dia agama itu berdiri sendiri, kemudian punya kitab suci dan lain sebagainya, ya saya pikir nggak masalah. Negara harus hadir situ, Mas. Iya, melindungi warganya, Mengakomodir. Iya, Tetapi kan dan di dalam keyakinan. undang-undang kan hanya beberapa agama yang diakui. Berarti ada tambah lagi dong. Oh, jadi begini. Jadi begini. Menurut saya yang dilakukan oleh Pak Menteri Agama itu ya sudah pas, menghormati agama gitu, menghormati agama. Karena pilihan beribadah ya. Iya, menghormati agama. Sebab kalau tidak hadir negara itu nanti justru rakyat mengadili. Nah, itu yang justru malah jadi Hukum iya, apa ya? itu jadi masalah dan lain sebagainya. Tinggal nanti apakah ini diakui sebagai suatu negara, suatu agama baru di Indonesia, Itu proses. disejajarkan dengan agama lain. Ketika reformasi dulu itu ada pengakuan baru Konghucu ya. Iya. Nah itu dan lain sebagainya, seperti itu kira-kira. Itu proses lah. Ini proses, kita lihat nanti gitu. Kita lihat nanti. Toh Muslim atau agama lain dengan hadirnya itu juga enggak terus berbondong-bondong masuk ke agama mereka dan lain sebagainya. Iya. Kita juga tetap sama begitu. Ya, Saya pada intinya bahwa agama itu kalau dia konsisten untuk memegang istiqomah, dalam tanda kutip istiqomah, memegang ajaran-ajaran yang menjalani ajaran yang Ya. ada di agamanya, Nggak masalah. pasti mereka Nggak masalah. akan menjadi orang baik, benar Iya. Mas? Nggak masalah, asal ada tuntunan kitab sucinya nggak masalah. Menurut saya nggak masalah gitu. Dan Sampai dari habis ini mau- daripada tidak beragama, menurut saya lebih baik beragama dan taat saja di agamanya gitu loh. Taat saja di agama. Terserah mau agamanya agama Iya. apa yang diakui di Nah, Indonesia. Terus kemudian, lah ini bagaimana? Nah, ini kalau tidak hati-hati dianggap kita liberal. Lah Iya. itulah ladang jihad kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Gitu. Agama itu sama, itu kan dalam konteks kita bernegara, benar ya, Mas? Betul. Tetapi kalau kita selaku orang Islam, Ya agama kita yang paling ya, benar. agama kita yang paling Tetapi benar. kalau dalam konteks beragama, Dalam bernegara dalam bernegara, sama. bahwa semua agama sama. Kita hormati kemanusiaannya dan lain sebagainya sama. Lalu kemudian Ada kan ini kan menjadi apa nih, Mas? Kemarin ini kan itu kan jadi itu nggak benar itu. NU terus benernya gimana? Ngatakan bahwa agama itu sama. Itu kan Bukan. Itu kan nggak ada dalam sudah dititik kan, bukan? nggak ada dalam NU. Saya dengar semua agama itu sama, nggak ada. Kalau semua agama itu benar menurut penganutnya, iya gitu loh. Iya. Menurut penganut masing-masing itu iya. Tapi semua agama benar itu tidak. Menurut Islam ya Islam yang paling benar. Iya. Menurut Nasrani ya Nasrani yang paling benar. Menurut Yang Katolik, lain iya itu yang paling benar. Makanya kita saling menghormati saja. Dalam konteks itu maka berlaku lakum dinukum waliyadin gitu loh. Kita saling menghormati saja antar agama itu dalam konteks bernegara gitu loh. Begitu Bang Jawi. iya, makanya dalam konteks beragama ini kan bisa sih, Mas ya. Bisa antara agama dan bernegara itu untuk disandingkan, itu bisa. Bisa dan tidak berlawanan. Apanya yang Nah berlawanan? itu makanya Tidak kan, ada. kok ada yang pengen mendirikan negara Islam itu piye? Ya itu tadi soal adab itu tadi. Tidak tahu diri dia. Iya, padahal kan Tidak bisa kan. Apa yang kurang di Indonesia itu? Mau sholat jamaah 5 waktu juga ada, masjidnya Iya. juga terbuka begitu luas. Ya sekarang aja yang agak tutup kan karena lagi Iya. pandemi. Jadi nggak ada alasan lah, nggak ada alasan di Indonesia itu untuk apa? Jadi masyarakat juga harus tahu. Jadi tidak ada alasan untuk merubah dasar negara ini dan kita konsen dalam perkara itu. Gitu. Termasuk juga dalam kita selaku pemeluk agama Islam yang mayoritas, Ya, bagaimana bisa melindungi orang minoritas kan seperti itu. bukan. Kita tidak melindungi mereka. Iya, Terus gimana? seolah-olah kita berkuasa, tidak. Iya. Kita mengikuti aturan yang sudah ada di Indonesia ini gitu loh.
kita mengikuti aturan. Jadi Islam juga harus tunduk dan patuh orang yang beragama Islam. Saya ulangi, orang yang beragama Islam harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada di negara ini. Orang yang beragama Nasrani harus tunduk terhadap aturan yang ada di negara ini. Begitu juga Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya harus tunduk terhadap peraturan yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau negara itu dalam arti hukum itu menghukum seseorang itu bukan karena agamanya, tapi memang manusianya itu yang melanggar hukum begitu. Jadi enggak ada hubungannya sama agama. Iya. Karena orang yang konsisten beragama pasti akan baik. Iya. Bernegara juga akan baik. Iya. Bersosial masyarakat pun juga pasti itu baik. Seiring berjalan, tidak bisa orang taat beragama lalu membenci negaranya, itu dari mana itu? Nggak ketemu kita. Kalau ada yang bilang begitu dan komit ngotot seperti itu, ya kita hadirkan di sini untuk duduk kita on air untuk berdebat. Itu banyak yang masuk ke pengadilan. Enggak masalah. Taat beragama nggak itu? Yang mana? Jadi begitu Bang Jawir ya. Iya. Jadi orang taat beragama itu harusnya semakin mencintai negaranya. Bahwa negara ini belum sempurna, ya, benar. kita harus akui iya. Tapi bukan berarti negara ini harus dirusak dan lain sebagainya. Kalau kita benci terhadap suatu pemimpin dan lain sebagainya, akan ada waktunya pemilu dan lain sebagainya. Nggak usah dipilih lagi. Nah itu aja, simple aja. Nggak usah dipilih lagi, kan dia juga. Toh kalau seandainya apa yang kita inginkan menurut pandangan dia itu benar menurut Islam, lalu kemudian yang tidak menurut Islam menurut pandangan dia jadi pemimpin misalkan, ya udah diterima saja, kan ini takdirnya Allah kan seperti ini. Karena tidak ada yang terjadi sesuatu di dunia ini kecuali tanpa izinnya Allah. Nggak bisa. Tapi memang di mana-mana persoalan isu soal keagama ini menjadi isu genit ya Mas ya. Nah, kalau sudah bicara agama itu sensitif dalam segala Iya. hal, itu sangat sensitif Bang Jawir ya. Jadi kita harus hati-hati. Sebenarnya virus khilafer ini sudah Iya, masuk khilafer, benar. ya, ini sudah masuk ke beberapa ranah birokrasi, ada ASN, ada guru, BUMN, BUMD, dan dalam beberapa orang itu cara bicaranya udah masuk ke para penegak hukum dan lain sebagainya. Karena memang kalau dibungkus dengan agama itu menarik. Apa saja itu kalau dibungkus dengan agama itu menarik sebenarnya itu. Apalagi kalau udah cerita surga dan bidadari. Nah ini. Jadi dalam kaitannya mengisi kemerdekaan, jadi merubah dasar negara itu bukan bagian daripada itu. Itu bukan tujuan para pejuang kita, bukan itu. Bukan itu. Itu sudah final. Jadi Undang-Undang 45 Pancasila itu sudah final itu. Sudah final, nggak bisa diganggu lagi gitu. Nggak bisa diganggu lagi. Dan sudah cukup mewakili dari berbagai elemen gitu. Ya sejarahnya juga Iya. perubahan dalam Pancasila. Kita yang muda-muda perubahan ini, dalam undang-undang. kita yang muda-muda ini nyumbang apa sih terhadap negara itu? Iya benar. Terhadap kemerdekaan itu nyumbang apa gitu? Cuma hanya untuk dinikmati dan Iya. mengisi kemerdekaan Ya, mengisi ini itu kan aja. dengan hal-hal yang baik. Paling-paling dan positif. cuman posting di Facebook terus merasa paling Indonesia dan lain sebagainya itu kan. Iya. Terus ingin merubah negara ini menjadi negara Islam menurut nafsu dia ya. Iya. Itu. Jadi ini kan sangat miris sebenarnya itu. Sangat miris sekali. Gitu Bang Jawil. Pandangan saya seperti itu. Tetapi ini kan sudah kemana-mana ini kan Mas. Soal-soal khilaper nih tadi nih. Iya, karena ini harus dibendung sebenarnya itu. Karena saya dulu pernah menyampaikan begini. Radikal itu, kalau dia radikal dalam beragama itu bagus sebenarnya itu. Radikal dalam fikih, dia konsisten fikih memegang Iya. mazhab Syafi'i dan lain sebagainya, itu bagus sebenarnya, bagus. Tapi ketika radikal, cara berpikir yang radikalisme itu tadi dibawa untuk melihat negara, nah ini jadi masalah gitu. Jadi masalah gitu. Sebenarnya dia konsisten radikal beragama itu enggak masalah, tapi kemudian cara pandangnya itu untuk melihat negara, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Akhirnya semuanya itu salah.
dalam pandangan dia itu, gitu. Mm-mm. Jadi pejabat negara, TNI, Polri, Tohut dan lain sebagainya. Iya. Lah ini kan gimana? Wong dia juga sholat 5 waktu, bahkan lebih taat daripada Itu makanya. kita. Saya kan memandangnya kan seperti ini, Mas. Dia kan istiqomah Ya. memegang keagamaan, terus sembahyang dia Ya. rajin, apa segala macamnya dia rajin. Tetapi dia memperlakukan negara Ya. itu dengan sangat kasar. Dia memperlakukan negara apa yang salah dengan yang seperti itu? Jadi begini, Apa soal ibadahnya yang kalau salah dalam atau gimana? agama kita itu kan jelas itu bahwa membunuh satu orang bighairil haq, yang tanpa hak, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Menghidupi satu orang itu sama dengan menghidupi seluruh manusia, itu di agama kita. Itu sangat jelas. Artinya agama kita itu sangat menghormati kemanusiaan sebenarnya itu. Iya. Antar negara su'uba wa qabail itu li ta'arufu saja, kita saling mengenal mana yang baik. Warga Cina, apa yang baik bisa kita ambil manfaatnya dan lain sebagainya. Etos kerjanya orang Jepang bisa kita ambil dan lain sebagainya. Li ta'arufu saja gitu. Itu makna li ta'aruf Maknanya itu seperti itu. Memaksakan orang Cina atau orang Jepang atau orang Eropa seperti kita, nggak bisa. Wong dia itu lahir juga seperti itu. Iya. Siapa yang pengen lahir sebagai warga Indonesia? Dan atau orang Amerika, orang Australia itu dia lahir ya menjadi orang Australia karena memang, dan dia yang membuat juga Allah. Iya. Ya ada orang tukang pecel lele buat orang Cina nggak akan bisa. Dita'arufu saja. Jadi kita orang Melayu, etos kerja orang Jepang apa yang bisa diambil, orang Cina apa yang bisa diambil, orang Eropa apa yang bisa diambil, gitu loh. Tetapi budaya kita itu kita yakin ini yang terbaik. Budaya tetap menjadi orang budaya Indonesia. Etos kerja, cara berpikir bisa kita mengadopsi kepada negara-negara lain, gitu. Berpakaian sama seperti ini. Dan itu li ta'arufu seperti itu. Dan itu sudah takdirnya Allah seperti itu. Nggak bisa orang dijadikan satu bentuk, satu pakaian nggak akan bisa. Iya, kadang-kadang kan itu. Nggak akan Kadang-kadang bisa. kita kan masih terjebak dengan Kulit. kayak pakaian Nah, itu. gitu-gitu kan. Ya, yaitu kalau bisa ya nggak apa-apa lah. Cuman kalau mengarabkan Indonesia itu ya saya kurang setuju lah ya. Karena Arab itu ya Arab, Indonesia ya Indonesia. Punya budaya masing-masing yang nggak bisa diarabkan, atau orang Arab di Indonesia kan juga nggak akan bisa. Orang Indonesia itu pakaiannya ya seperti ini. Iya, batikan. Karena pekerjaannya kan pakaian menyesuaikan pekerjaan. Dan iklim ya. Nah, iya, kalau nelayan pakai jubah kan lucu, Iya. gitu. Deres karet, ndodos pakai jubah, yo agak lucu. Apalagi kalau deresnya pakai manjat dan lain sebagainya. Mat sawit pakai jubah, yaitu orang Arab itu kan memang negaranya sudah makmur ya. Kemudian kehidupannya juga sudah mapan. Iya. Jadi konon masuk ke perpustakaan itu juga keluarnya dikasih uang dan lain sebagainya oleh pemerintah. Jadi memang sudah negara maju, makmur dan lain sebagainya. Jadi kita menjadi Indonesia saja lah. Kita menjadi Indonesia, dan saya sendiri juga bangga menjadi orang Indonesia. Nggak ada sebangga Ya. orang Indonesia. Beragama kita mengikuti Rasulullah. Beragama kita mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti Arab. Iya. Beragama kita mengikuti Nabi, bukan mengikuti Arab. Jadi basyariah dan insaniyahnya perlu kita beda-bedakan lah, gitu. Tapi kan di NU kan ada prinsip-prinsip dalam bernegara wasat Jadi kalau di NU itu memang mencintai tanah air itu prinsip yang memang nggak bisa ditawar lagi. Jadi kalau dalam yel-yel, dalam kaderisasi dan lain sebagainya itu ya NKRI itu harga mati, Pancasila jaya dan lain sebagainya, itu nggak bisa ditawar lagi kalau di NU itu.
Karena memang itu harus ditanamkan kepada seluruh anak muda dan generasi penerus ini. Dan kita nggak bisa lepas dari itu kecuali memang harus mencintai negara ini. Siapa lagi gitu? Siapa lagi? Ya kita boleh lah simpati terhadap negara lain, nggak apa-apa. Tapi negara ini harus dicintai gitu. Jangan sampai kita simpati terhadap negara lain lalu menghujat negara kita. Nah, ini masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya. Begitu Bang Jawir. Secara politik dia tidak bisa mencapai apa yang menjadi keinginan politik, akhirnya dia memaki-maki negara. Padahal dia tinggal di negara itu kan lucu ya. Di negara dia hidup di sini, dia menikmati fasilitas yang lahir di sini, menikmati fasilitas di sini, terus meninggal pun kadang juga mungkin juga di sini. Itu yang saya maksud suul adab itu tadi. Nggak tahu diri. Tapi kalau ada yang ngotot misalkan kekeh dalam perkara itu, kita diskusi di sini, saya setuju itu. Iya. Kita secara apa yang mau didiskusikan lagi? Pakai dalil juga nggak apa-apa. Pakai dalil nggak apa-apa. Apa yang didalilkan mereka? Ya karena dalilnya juga dalil tafsiran nafsu sih. Ya, tapi biasanya dia nggak mau diajak duduk seperti ini, apalagi secara live dan lain sebagainya. Gitu. Oh begitu. Ya, Mas ya. Jadi kita harus bersama-sama sebenarnya itu menjaga negara ini karena sudah terlalu banyak. Kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, diteruskan oleh Jepang dan lain sebagainya itu. Ini kita baru merdeka 76 tahun ya. Iya. Jadi memang belum seimbang. Kita berabad-abad dijajah. Ini memang harus benar-benar kita jaga bersama-sama dengan berbagai lini. Kemudian saya itu sebenarnya bukan termasuk orang yang setuju kalau ada penjualan bendera di jalan-jalan seperti itu. Harusnya bendera itu adalah sesuatu yang sakral begitu. Harusnya bendera itu sesuatu yang sakral. Jadi tidak 5.000-an dipaksa beli dan lain sebagainya. Saya pribadi tidak setuju sebenarnya seperti itu. Jadi karena bendera ini adalah simbol negara, sesuatu yang sakral itu ya memang harus benar-benar dihormati gitu. Tidak ditempelkan di berbagai tempat itu. Jadi sekarang masyarakat itu kadang-kadang mengibarkan bendera saja sudah malas-malesan. Padahal ini kan ulang tahun kemerdekaan kita. Ini ukuran nggak Mas? Ukuran bahwa ya bisa tidak cinta lagi terhadap tanah air. Ya mungkin kurang menghormati lah tepatnya itu. Kurang menghormati. Menghormati jasa para pahlawan ya. Iya, kurang menghormati. Mereka para veteran perang itu kalau melihat kibaran bendera itu ya bisa sambil meneteskan air mata dan lain sebagainya itu. Itu serius itu. Jadi saya pernah ketemu beberapa veteran perang yang ada di Rimbu Bujang itu kan, ada yang ikut transmigrasi itu. Kalau 17 Agustus itu ya sambil bersusah payah dia tegak dan lain sebagainya, ikut hormat bendera dan lain sebagainya. Itu sambil nangis gitu. Bid'ah Mas. Ini ada orang yang kemarin sore bicara tentang agama, hormat bendera nggak boleh dan lain sebagainya. Emang siapa kamu? Iya. Ini kan kurang ajar. Yang cilokonya itu ada yang percaya loh. Ya, iya, karena udah bicara kalau udah pakai hadis itu ya udah lemes itu. Iya, makanya kan ada yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita harus sebenarnya ini bahayanya yang dulu pernah saya sampaikan bahwa belajar agama kalau tidak secara periodik itu seperti itu. Dia periodik maksudnya seperti apa? Bertahap dan konsisten, kontinu dan lain sebagainya. Kalau langsung main atas begitu aja, ini repot. Bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Kalau saya seperti itu. Jadi mereka yang membawa isu-isu khilafah dan lain sebagainya itu isu politik itu politik itu. Iya, benar. Itu politik itu. Jadi bukan murni perjuangan mereka dan lain sebagainya. Kalau perjuangan agama di Indonesia itu justru difasilitasi. Mas, mengeneralisir
mengisi kemerdekaan itu seperti apa sih Mas? Kalau menurut jenengan? Maksudnya gimana? Mengisi kemerdekaan ini Jadi begini. bukan hanya pada momentum 17 Agustus, enggak. Jadi prinsipnya itu begini. Sebenarnya kita harus tahu benar cita-cita para pendiri bangsa dulu itu seperti apa sih? Apa sih cita-citanya? Ya. Nah, jadi kita anak cucunya ini meneruskan apa yang menjadi harapan mereka itu, gitu loh. Jadi begitu caranya. Tentu dengan berbagai berbagai disiplin masing-masing, seperti yang saya katakan tadi itu, misalkan siswa itu caranya ya menjadi siswa yang baik, Belajar. iya, pemuda menjadi pemuda yang baik, Kreatif. yang kreatif dan lain sebagainya, termasuk para pejabat itu Pejabat. menjadi pejabat yang baik. Jangan korupsi. Tentunya begitu. Ini mendirikan negara enggak korupsinya, iya kan, ya, repot itu. Padahal dia senang hari ini itu sebenarnya di atas tumpukan mayat para pejuang itu, darah-darah mereka Tetesan dan darah sebagainya. dan tangis Dan para mereka pejuang. dulu berjuang itu enggak mikir gaji dan lain sebagainya, enggak ada itu, enggak ada. Karena bagian dari keluarga saya itu ada yang veteran ya di Jawa itu, jadi enggak ada mikir, yang dipikir itu anak cucu saya supaya selamat dari penjajahan. Jangan dijajah ya. Itu gimana caranya, udah gitu aja. Sampai Mbah Hasyim Asy'ari itu membuat fatwa dalam terkenal resolusi jihad itu ya. Jadi mencintai negara bagian dari iman. Jadi perang bener, orang Islam diwajibkan mengangkat senjata melawan penjajah. Dalam radius 92 kilo wajib berperang. Di luar itu membantu makanan dan lain sebagainya. Iya, itu luar biasa. Menghormati ini yang paling penting ya Mas. Sekarang. Ya. Menghormati jasa para pahlawan. Tebo itu Mas. Ya, Udah enggak satu. Aduh, enggak itu kerajaan Sultan Taha itu di Muara Tabir sana itu Mas. Saya pernah mengatakan begini dalam event resmi itu ya. Jadi kalau bicara Melayu itu ya Jambi. Iya. Kalau bicara Jambi itu Tebo. Kenapa begitu? Karena pahlawan nasionalnya ada di Tebo. Ada di Tebo. Tapi jalannya Mas ke rumahnya Sultan Taha itu, enakan jalan ke Padang Mas daripada ke sana. Jadi kalau misalkan sampai nanti jadi bupati, jangan doain gitu. itu Ganti aja dulu bupatinya. pahlawan nasional ada di Kabupaten Tebo. Ini kebanggaan sebenarnya. Kebanggaan untuk orang Kabupaten Tebo sebenarnya itu. Iya. Itu situs-situsnya. Kalau perlu ada museum Sultan Taha di sini. Iya. Kalau perlu ada. Haulnya harus ada. Apalagi itu kuburannya itu strategis di samping Masjid masjid dan di samping sungai yang terkenal di sedunia. Provinsi Jambi, iya, di Provinsi Jambi. Batanghari itu kan terkenal Di sampai Sumatera, se-Indonesia. se-Indonesia bahkan sampai ke Sungai dunia Batanghari itu. itu. Jadi itulah yang harus diurus ya, gitu Pak Bupati ya. Nah, itu penting. Bupati itu. catat. Pahlawan nasional itu ada di Kabupaten Tebo. Ini jalannya aja Mas. Ini terpikir apa enggak untuk anggota Kacau. DPR itu? Ini jadi masalah ini. Terpikir apa enggak ini? Saya Atau malas jangan- ini nanya ini ke Atau DPR. Mas. jangan-jangan nggak pernah ziarah ke sana kecuali pas hari pahlawan nasional saja itu. Pura-pura Seremonial kan? pura-pura Hanya tabur seremonial bunga, kan? gitu. Iya itu makanya hanya seremonial kan? Apa programnya? 17 Agustus Nggak ada. gitu-gitu kan. Kalau perlu kan ada apa itu? Ada museum Sultan Taha di sini. Terus kita carilah situs-situsnya di seluruh Indonesia, cerita-ceritanya dan lain sebagainya. Begitu. Di Kabupaten Tebo ini ada perpustakaan apa tidak? Nggak Ada. Ada Dinas ya? perpustakaan ada, kantor perpustakaan Maunya ada. kita itu ya ada perpustakaan ya, daerah yang besar gitu. Jadi ya tergantung pemimpinnya lah kira-kira begitu. Tapi benar ya, yang sampean katakan itu tadi bahwa pahlawan nasional ada di Kabupaten Tebo dan ini menjadi kebanggaan sebenarnya dan harus difikirkan benar-benar oleh para pemimpin. Ini harus dirawat. Kalau dianggarkan yang sangat jelas penganggarannya itu gitu loh. Haulnya diperingati dan lain sebagainya dan itu penting menurut itu kebanggaan kita itu.
kebanggaan orang Tebu. Saya itu darah Jawa, lahirnya di Tebu. Saya aja bangga itu. Ada pahlawan nasional ada di Kabupaten Tebu itu. Jadi kebanggaan ini. Jadi jangan sampai orang luar daerah, di mana sih kuburan Sultan Taha? Loh kok begini? Di mana sih rumahnya Sultan Taha? Ya. Di Tabir ya. Di Tabir. Ini kok seperti ini? 5 jam ya. Jenengan kan udah pernah ke sana dah. Kan malu itu. Malu sebenarnya. Kita tuh malu berjamaah. Iya, makanya menghormati jasa mereka itu memang minim betul kita. Iya, betul minim. Jadi gitu Pak Bupati ya. Terakhir Mas, silahkan jenengan sampaikan rangkum simpulkan dari pembicaraan kita guna menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini Mas, tahun 2021 dalam masa pandemi seperti ini. Oke. Jadi begini, seluruh lini masyarakat itu meneruskan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini. Ya. Yang pemuda menjadi pemuda yang baik, yang santri menjadi santri yang baik, yang pelajar menjadi pelajar yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik, melayani masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ini yang terpenting bahwa negara ini sudah final, jadi tidak perlu dirubah dengan bentuk apapun, termasuk menggunakan istilah khilafah dan lain sebagainya. Kalau ada yang cerita itu bohong lah ya, bohong, bullshit itu. Pasti bohong lah itu. Ya, bohong. Kalau itu dia bagaimanapun juga merangkai kata-kata dengan ayat dan hadis dan bisa. Itu pasti bohong lah. Dan yang itu kalau seandainya itu harus diambil, tentu Mbak Hasyim Asy'ari dan Mbak Madalan sudah melakukan itu. Dan yang terpenting ini terakhir ini kuburan Sultan Taha harus mewah. Itu kebanggaan Kabupaten Tebu dan putra-putra Kabupaten Tebu. Siapapun yang menjadi pemimpin itu harus difikirkan, nggak bisa. Saya itu agak jengkel kadang itu. Itu simbol, karena itu simbol. Simbol. Dan dia pahlawan nasional, ada di tempat kita dan terkenal, masuk dalam buku sejarah pula itu. Mana kuburannya? Rumput tok itu. Mana keluarganya? Tidak ada situs-situs yang bisa mana dibaca. Rumahnya, mana kerajaannya yang di Muara Tabir itu. Itu jalan ke sana Mas. Luar biasa, sul adab kita itu. Sampai jadi bupati aja ya. Jangan. Jangan. Jadi begitu. Iya. Pesan terakhir saya itu karena ini momen Kemerdekaan. Hari kemerdekaan, dan di sini ada pahlawan nasional Sultan, gelarnya Sultan. Tentu dia kan Islam gitu ya. Islam. Dan ada di Kabupaten Tebu. Berada di pusat ibu kota, dan itu harus menjadi kebanggaan kita. Tempat kediamannya, situs-situsnya, kuburannya kita buat mewah, semewah-mewahnya, sehingga orang luar daerah itu datang ke sini itu menjadi tertarik dan syukur menjadi objek wisata dan lain sebagainya. Dan itu penting ini, kebanggaan kita itu. Tolong ini pesankan kepada seluruh DPR dan bagian pariwisata atau Pak Bupati ya, menjelang akhir jabatannya. Itu mantap sekali itu. Gitu Bang Jawer. Mas Ritaudin, Sekretaris Tanfizyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima Sudah kasih datang. sudah bisa duduk bersama Sehat Bang terus. Jawer. Amin. Doa dikit Mas untuk bangsa kita Mas. Doa beneran ya. Doa beneran lah. Kok enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhir wa salim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabat Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lindungilah negara kami ya Allah. Lindungilah negara kami ya Allah. Ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa para pejuang yang telah gugur. Ampuni dosa-dosa mereka semuanya ya Allah. Masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Berikanlah tempat yang indah di sisimu ya Allah. Mereka para pejuang itu ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebahagiaan bagi anak cucu mereka yang masih hidup dan lain sebagainya ya Allah. Dan berilah kami sebagai warga negara yang muda dan lain sebagainya, dibukakan hati kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Dan ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, masukkan mereka semuanya yang gugur dalam perjuangan ke dalam surgamu, dan ampuni segala dosa-dosanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa. Ya, amin. Terima kasih Mas Ritaudin, Sama-sama. sehat terus. Ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan, Oh, mengikuti protokol Siap. COVID-19. Ya, siap. Terima kasih. Dan mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Udah harus selesai lah Mas. Udah pusing lah ini nih. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.